Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat nastar yang super mantap banget, super lembut, super enak banget. Dijamin tidak mengecewakan ya teman-teman. Ini bisa dijadikan tambahan untuk cemilan kue lebaran kita ya. Yuk intip bahan dan cara membuatnya. Bisa juga dilihat di description box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Untuk bahan-bahannya tidak lepas seperti kue kering pada umumnya ya teman-teman. Yang pertama ada tepung terigu sekitar 540 atau 550 gram. Saya pakai segitiga biru pro sedang ya. Kemudian di sini saya pakai fiber cream sekitar 25 gram atau sekitar 2 sendok makan ya. Kalau tidak punya boleh menggantinya dengan susu bubuk. Selanjutnya ada tepung maizena sekitar 2 sendok makan. Kemudian ada kuning telur sekitar 2 butir. Lanjut ada garam secukupnya. Kemudian ada margarin sekitar 100 gram ya teman-teman. Di sini saya pakai margarin Blue Band Cake and Cookie. Lanjut ada butter sekitar 300 gram ya teman-teman. Di sini saya pakai Anchor ya. Tetapi teman-teman boleh juga menggunakan merek yang lain ya, itu opsional. Selanjutnya ada gula halus. Di sini saya pakai gula pasir yang saya blender ya teman-teman, sekitar 125 gram. Kalau ingin lebih manis boleh menambahkannya sedikit juga ya. Dan untuk olesannya saya sediakan 4 butir kuning telur. Nanti kita tambahkan SKM dan minyak goreng secukupnya. Sediakan wadah mix, kemudian kita masukkan butternya. Untuk butter dan margarinnya sekitar 400 gram ya. Boleh juga menggunakan butter semua atau juga margarin semua, sesuai selera saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan margarinnya. Di sini saya pakai Blue Band ya. Boleh juga menggunakan merek yang lain. Apabila ingin menggunakan margarin lebih banyak, tinggal dikurangi butternya saja ya. Selanjutnya kita masukkan gula halusnya. Karena di sini saya pakai gula pasir yang saya blender, jadi saya ayak ya teman-teman agar lebih halus. Kemudian kita masukkan garam secukupnya. Kemudian kita campurkan dengan spatula untuk bahan-bahan ini ya. Boleh juga menggunakan mixer ya teman-teman, tapi gunakan dengan kecepatan rendah sebentar saja. Mixnya ini sekitar 1 atau sampai 2 menit saja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Kemudian kita masukkan 2 butir kuning telurnya satu persatu ya teman-teman, kita masukkannya. Kemudian kita campurkan dengan kawan-kawannya lagi. Oke, dan masukkan 1 butirnya lagi. Aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya. Pertama masukkan fiber cream atau susu bubuknya. Lanjut kita masukkan maizenanya. Kemudian kita ayak 2 bahan ini terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena jumlahnya agak banyak. Tahap pertama sudah diayak, kemudian kita aduk-aduk sampai sedikit tercampur merata ya. Masukkan tepung terigu dan lakukan sampai habis ya teman-teman. Diaduk-aduk dan campurkan kembali. Dan yang terakhir masukkan dan ayak semuanya.
dan campurkan sampai benar-benar merata ya teman-teman. Di sini agak lebih leluasa dan gampang kita campurkannya, saya gunakan tangan ya, itu opsional tergantung selera teman-teman saja. Oke, dan kalau sudah tercampur seperti ini berarti cukup ya teman-teman. Lalu kita akan membentuk. Untuk ukuran satu biji adonannya saya gunakan sendok takar seperti ini ya teman-teman, atau boleh juga menggunakan timbangan, itu opsional. Tetapi kalau ingin lebih besar atau lebih kecil lagi ukurannya itu tergantung selera juga ya. Dan untuk isian dan selai nanasnya saya sudah bundarin seperti ini ya teman-teman, dan lebih banyak lagi. Ini selainya saya buat sendiri ya teman-teman, jadi agak lebih hemat. Untuk wadah panggangnya saya olesi sedikit saja butter di atasnya ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Selanjutnya kita akan buat nastarnya. Kita ambil adonan yang sudah kita bagi tadi ya teman-teman, lalu kita bulatin rapi sedikit saja, kemudian kita tekan-tekan sambil memperlebar ya teman-teman. Baru kita masukkan selai yang sudah kita bulatin sebelumnya. Kemudian kita tutup atau selimuti selai nanasnya, kemudian kita bundarin lebih cantik ya teman-teman. Tetapi untuk membentuk bundarannya jangan terlalu lama ya. Lakukan seperti sebelumnya dan sampai habis ya. Oke, untuk tahap pertama sudah dibuat ya teman-teman, tetapi sebelumnya saya akan panaskan oven selama 5-10 menit ya. Dan setelah sudah panas kita masukkan dan panggang kuenya. Di sini saya akan set suhunya sekitar 140-150 derajat dengan api atas bawah selama 20-25 menit atau tergantung dari oven teman-teman saja ya. Oke, kayaknya sudah matang dan kita keluarkan dari ovennya. Oke, setelah sudah matang seperti ini, kemudian nanti kita akan olesi dengan kuning telur di atasnya. Tetapi kalau kuahnya sudah benar-benar tidak ada hangat sedikit pun ya teman-teman. Untuk 4 butir kuning telur yang saya sediakan untuk olesan, kita bagi 2 dulu ya teman-teman, sekitar 2 butir. Untuk 2 butir pertama saya masukkan 1 sendok minyak goreng ya. Lanjut, kemudian kita masukkan SKM-nya 1 sendok juga. Kemudian kita campurkan. Di sini perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Tetapi untuk opsionalnya boleh juga 2:2, tergantung selera saja ya. Apabila campuran kuning telur, minyak goreng dan SKM-nya sudah kita campurkan, kemudian kita olesi di atas kuenya. Tetapi kuenya harus benar-benar sudah di suhu ruang ya teman-teman, atau sudah benar-benar dingin. Untuk olesan tahap pertama sudah kita lakukan, kemudian kita biarkan sampai olesannya kering ya, baru kita lanjutkan dengan olesan yang kedua. Setelah sudah ditimpa untuk tahap yang kedua, kemudian kita biarkan kering lagi ya teman-teman, kemudian kita oven kembali. Tetapi untuk opsionalnya, kalau ingin teman-teman lebih glowing lagi atau lebih cantik lagi, boleh menggunakan dengan olesan tahap yang ketiga. Dan ini untuk hasil 2 kali tahap olesan ya teman-teman. Kemudian setelah kita olesi dan kering olesannya, kita masukkan kuenya ke dalam oven, lalu kita panggang kembali ya teman-teman. Kita akan set suhu sekitar 120-125 derajat
selama 10 menit. Saya gunakan api atas bawah selama 5 menit dan api atas selama 5 menit juga ya, atau tergantung dari oven teman-teman saja ya. Keluarkan dari oven apabila sudah matang. Dan setelah dingin kemudian kita masukkan ke dalam cup cantik seperti ini ya teman-teman, dan bisa kita jual juga ya. Dan kita masukkan ke dalam toples kue cantik seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya sangat mantap sekali, ketika kita makan lumer di mulut ya teman-teman, pokoknya enak banget. Ini bisa dijadikan sebagai cemilan keluarga, bisa juga dijadikan peluang usaha dengan menjualnya, apalagi mendekati lebaran seperti ini. Pasti teman-teman sangat suka dengan kue nastar dan ingin membuatnya seperti ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.